Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya, berbagai macam rezekinya. Dan alhamdulillah atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di tempat yang insyaallah berbarakah, di tempat yang insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpahkan kepada keluarga-keluarga beliau yang suci, kepada sahabat-sahabatnya yang mulia, dan kepada umatnya yang senantiasa menegakkan agama dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih berkenaan dengan imamah atau keimamah. Ya. Kemarin kita baru bahas sampai pada poin yang ke-11, yaitu wajibnya mengikuti imam. Ya. Karena tidak boleh bagi seorang makmum untuk mendahului atau membarengi gerakan imam. Ya, dia harus mengikuti imam. Ketika imam sudah sempurna rukuknya, sujudnya, baru dia mulai ikut. Ya. Di sini yang ke-12, ya, insyaallah kita akan selesaikan malam ini sampai jam 9, nggak apa-apa. Yang ke-12 yaitu penggantian imam dengan makmum karena ada uzur atau alasan yang dibolehkan oleh agama. Jadi pergantian imam, ya, dengan makmum. Dan hendaknya orang yang di belakang imam itu adalah orang yang hafal Al-Quran. Selain hafal Al-Quran, dia juga paham tentang agama, terutama paham tentang masalah fikih di dalam sholat. Ya, jadi bukan hanya sembarangan orang di belakang imam. Ya, kalau bisa jangan anak kecil, tapi orang dewasa yang dia sudah balik, yang dia mempunyai hafalan Al-Quran, dan dia siap untuk menggantikan posisi imam ketika imam itu ada udzur. Ya. Dijelaskan di sini oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim, ya. Kata beliau, jika pada pertengahan sholat, ya, pada pertengahan sholat, imam itu menyadari bahwa dia mempunyai hadas, mungkin dia lupa belum berwudu, ya, belum berwudu, tiba-tiba maju menjadi imam, ya, menjadi imam, maka dia harus membatalkan, ya, dia keluar, yang di belakang disuruh maju menggantikan posisi imam. Karena bisa jadi ini terjadi, imam lupa kalau dia belum berwudu, ya, atau telah terjadi kepadanya sebuah hadas, mungkin dia
ketika sujud bisa jadi dia kentut misalkan, ya. Karena kalau sujud itu biasanya seringnya pengen kentut, ya. Benar, Pak? Iya. Nah, kemudian dia kentut, ya, ketika sujud atau ruku, ya. Maka ketika dia berhadas, dia membatalkan sholatnya, dan yang di belakang siap-siap untuk menggantikan posisi imam. Atau di sini sang imam itu mengeluarkan darah dari hidungnya, yang kita sebut dengan mimisan, ya. Darah dari hidungnya, mimisan, ya, bercucuran, tidak terbendung lagi, ya, banjir, ya. Maka dia segera keluar, ya, membersihkan darahnya. Atau telah terjadi sesuatu yang membuatnya tidak dapat melanjutkan sholat, sesuatu yang tidak bisa melanjutkan sholatnya. Misalkan imam di pertengahan tiba-tiba mules, ya, pengen BAB, sehingga tidak bisa melanjutkan sholatnya, maka dia batalkan sholatnya, keluar, dan siap-siap yang belakang itu menggantikan posisi imam. Maka ia harus meminta kepada seorang makmum yang ada di belakangnya supaya menggantikan posisinya dan menyempurnakan sholat bersama jamaah. Jadi kalau misalkan imam sudah dapat 1 rakaat sholat maghrib ini, sudah dapat 1 rakaat, di rakaat yang kedua tiba-tiba dia udzur, keluar, mungkin karena batal ataupun yang lainnya, ya. Maka yang di belakang imam maju tanpa mengulangi dari awal. Kalau lagi 2 rakaat, ya udah lanjutin 2 rakaat, ya. Kalau lanjutin 3 rakaat, 3 rakaat lanjutkan, ya. Tidak mengulang dari awal. Nah, kemudian dia keluar dari sholatnya untuk bersuci, ya. Ini pernah terjadi beberapa sahabat. Yang sahabat ini ketika dia menjadi imam, ya, dia keluar karena tidak bisa melanjutkan sholat, kemudian di belakang maju. Ini terjadi dalam kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun pernah menjadi imam, dan qadarullah terjadi sesuatu yang tidak bisa melanjutkan sholatnya, sehingga Abdurrahman bin Auf dia maju menggantikan posisi imam, ya. Jadi Umar bin Khattab menjadi imam, kemudian karena suatu hal dia keluar, di belakang Abdurrahman bin Auf maju menggantikan posisi Umar bin Khattab menjadi imam, ya. Kemudian ada juga di sini kisah Ali radhiyallahu taala anhu, dia pun pernah menjadi imam sholat, kemudian meminta seseorang untuk menggantikan posisinya karena Ali radhiyallahu anhu mengalami mimisan, ya. Ini Ali pernah jadi imam, ya, kemudian mimisan, kemudian meminta yang di belakang untuk menggantikan posisi Ali menjadi imam. Ini beberapa pergantian, ya, imam dengan makmum. Jadi yang di belakang makmum, di belakang imam itu jangan orang sembarangan. Pilih orang yang dia apa tadi? Orang yang paling top hafalan Qur'annya dan bacaannya bagus, ya. Dan kalau bisa yang di belakang imam itu adalah selain hafalannya bagus, hafalannya banyak, baca Qur'annya bagus, dia paham tentang fikih-fikih di dalam sholat, sehingga ketika terjadi kesalahan di dalam sholat dia tahu bagaimana solusinya, ya. Jangan sampai terjadi kesalahan bingung solusinya bagaimana ini, ya. Akhirnya makmumnya subhanallah terus-terusan, ya. Ini karena ketidaktahuan. Atau bisa jadi seorang imam ketika dia membaca suatu surat
kemudian dia terjadi gangguan sehingga bacaannya itu serak-serak, tadinya bagus, kemudian tiba-tiba kok serak, ya, sehingga tidak kuat melanjutkan bacaannya, dia boleh mundur, ya, kemudian yang belakang maju, ya. Dan tidak usah mengulang surat Al-Fatihahnya. Kalau memang Al-Fatihahnya sudah selesai, dia sedang baca surat Al-Baqarah misalkan, imamnya suaranya terganggu, dia mundur, yang belakang maju, dan dia boleh melanjutkan surat itu, ayat itu, atau dia mengganti dengan surat yang lain. Tidak apa-apa. Sudah terjadi belum di sini? Belum, alhamdulillah. Kemudian yang ke-13, di sini ada perintah, ya. Yang ke-13, imam harus meringankan sholatnya. Imam harus meringankan sholatnya. Apa maksudnya meringankan sholat? Apakah dia cepat gerakannya? Nah, kita lihat di sini ya penjelasannya. Dianjurkan terhadap imam supaya tidak memanjangkan bacaan sholat kecuali bacaan pada rakaat pertama. Jadi disunahkan ketika rakaat pertama itu bacaannya panjang, rakaat kedua tidak lebih panjang dari rakaat pertama. Misal rakaat pertama baca surat An-Naba, ya. Rakaat kedua Ad-Duha misalkan, ya. Disunahkan seperti itu, ya. Kalau bisa di rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Jika dia bermaksud supaya orang yang tertinggal dari jamaah mendapatkan rakaat tersebut, memanjangkan biar orang-orang itu yang sedang berwudu sedang ini bisa mendapatkan rakaat sehingga tidak masbuk, ya. Karena terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memanjangkan bacaannya. Dalam sebuah riwayat, Nabi ketika jadi imam pernah ingin memanjangkan bacaan. Di belakang ada anak yang rewel, yang nangis. Kemudian Nabi pun memendekkan bacaan Al-Qur'annya, ya. Begitu juga imam. Imam harus mengetahui kondisi jamaah. Kalau jamaah yang tua-tua, ya kan, nggak kuat berdiri, ya. Kalau berdiri 5 menit gemeteran, misalkan, ya. Dilihat jamaahnya, ya. Jangan terlalu panjang bacaannya. Ada orang sakit, ada orang sudah sepuh, ya. Kecuali di pondok, ya, santri SMP, SMA kuat-kuat, ya silakan mau surat Al-Baqarah diselesaikan, ya. Lihat jamaahnya, biar tidak kabur, ya. Ini kalau Imam Muslim Sak Nasri ini pasti bacanya Al-Mulk ini, ya, rakaat pertama. Yang keduanya Al-Insan. Nggak mau sholat lagi, akhirnya seperti itu. Dilihat kondisi jamaah ketika kita ingin membaca sebuah surat, ya. Nah, hal itu berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'ifa was-saqima wal kabira fa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Kata Nabi SAW, jika salah seorang di antara kamu sholat bersama mengimami orang-orang, hendaklah dia meringankan bacaannya, jangan panjang-panjang, ya. Karena di antara mereka, kata Rasul, ada orang-orang yang lemah, tidak kuat untuk berdiri, tidak kuat berdiri lama, ya. Takutnya pingsan, ya, berdiri lama. Kemudian ada juga orang yang sakit. Ada orang sakit pengen berjamaah, jangan panjang-panjang bacaannya, ya. Kemudian juga ada orang sudah sepuh, sudah tua renta, dia ingin ikut sholat berjamaah karena keutamaan dari sholat berjamaah. Kata Nabi SAW, tetapi jika dia sholat sendirian, hendaklah dia memanjangkan bacaan
sesuai yang dia inginkan. Terserah Pak, kalau sholat sendirian, sholat tahajud ya, misalkan baca surat Al-Qalam atau surat Al-Ghasyiyah yang nggak panjang-panjang nih, sholat sendirian silahkan ya. Tapi kalau jadi imam, lihat makmumnya. Oh, ada orang yang sakit, ada yang sudah sepuh, ya kan? Dilihat. Ya. Pilih yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Yang sedang paling ya Wattini wa Zaitun atau Ad-Duha atau apa lagi? Wailul likulli humazatin lumaza, misalkan Al-Adiyat ya. Pilih ya. Tapi kalau dirasa walaupun sudah tua, tenang Pak Imam, baca surat Al-Ghasyiyah saya masih kuat, ya nggak apa-apa ya. Yang dibolehkan bagi seorang imam ketika membaca sebuah surat, dia membaca 2 surat selain surat Al-Fatihah. Jadi boleh seorang imam itu ketika dia membaca surat Al-Fatihah, dia membaca Sabbihisma rabbiyal a'la sampai selesai, kemudian ditambah surat Ad-Duha misalkan, boleh dia membaca 2 surat selain Al-Fatihah. Ini seperti terjadi pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam ya. Nabi membaca apa? Surat Al-Baqarah sampai selesai, sehingga yang belakang itu para sahabat menyangka, ini udah selesai soal Al-Baqarah nih ya kan, mau ruku, ternyata ditambah surat Ali Imran. Waduh, Al-Baqarah itu 2 juz lebih Pak, 2 juz setengah ya. Ketika Ali Imran udah mau selesai, nah kayaknya udah mau rukuk nih, tambah surat apa itu? An-Nisa. Ya Allah, 3 surat Pak. Kira-kira berapa juz itu ya? Kalau kita ya, zamannya kabur. Wis. Apakah kok saya di Masjid Al-Mahmudah bacanya panjang-panjang? Iya. Boleh. Dari perbuatan Nabi ini boleh dia seseorang itu untuk membaca 2 surat, 3 surat selain surat Al-Fatihah ya. Sebagaimana surat witir kan, ketika rakaat terakhir witir kadang imam baca 3 surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Kemudian yang ke-14, makruh imamahnya orang yang dibenci oleh jamaah. Seorang imam makruh untuk menjadi imam kalau jamaahnya tidak menyukai dia. Ini kita tanya, tidak menyukai dalam masalah apa ini? Nah, ini kan bisa jadi yang pertama karena bacaannya. Imam itu bentang-bentung bacaannya, nggak khusyuk ya. Saya mau menerjemahkan, gimana menerjemahkannya? Panjang pendeknya aja salah misalkan ya. Atau yang kedua, karena imam tersebut menyimpang akidahnya. Dibenci oleh jamaah karena akidahnya yang menyimpang. Atau yang ketiga, membenci imam karena akhlaknya yang buruk. Akhlaknya yang buruk, sehingga makruh ini menjadi imam, dibenci oleh jamaahnya ya. Tapi kalau alasannya, saya benci nih sama imam ini, kalau baca surat panjang-panjang, ya ini ya, maka imam juga harus introspeksi nih. Oh, ternyata ada yang makmum yang keberatan, gitu kan. Jangan egois. Wah, terserah mau surat di sini enggak. Pokoknya saya pengen surat ini ya ini, ya gitu kan. Jangan, ya. Kita tujuannya berjamaah, nyaman bareng-bareng, ya. Biar dia juga senang sholat di masjid. Ya. Dimakruhkan bagi seseorang mengimami salat orang-orang yang membencinya jika kebencian mereka berkaitan dengan masalah-masalah agama ya, akidahnya menyimpang, pemahaman tidak benar, akhlaknya buruk, mungkin bacaannya ya maaf ya belepotan ya, tidak benar, maka ini dimakruhkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, salah satu
la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran rajulun amma qauman wa hum lahu karihuna wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha saqitun wa akhawani mutasarimani. Kata Nabi SAW, ada 3 orang yang sholat mereka tidak diangkat sejengkal pun dari atas kepala mereka. Ya. Yang pertama kata Nabi SAW, orang yang mengimami sholat suatu kaum di mana mereka itu membenci imam tersebut. Yang kedua, wanita yang tidur dalam keadaan suaminya murka dan marah sama dia. Mungkin ya, suaminya jam 9 ngajak gelut misalkan. Ngajak berhubungan, ya, ngajak berhubungan. Apalagi cuaca dingin gini, ya. Ya. Kemudian sang istri menolak tanpa ada udzur syar'i. Pokoknya menolak, nggak mau. Kemudian suaminya nggak memaafkan dan kondisi marah. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan ketika seorang laki-laki itu meminta kepada istri untuk melayaninya, istrinya nggak mau, malaikat akan melaknatnya sampai subuh. Ya. Jadi suaminya itu tidurnya dalam posisi marah sama istri ini karena nggak dilayani, ya kan? Awas sih, kurang ajar ya. Ya. Pokoknya marah ya. Nah, dalam kondisi seperti ini wanita tersebut dilaknat sama malaikat sampai subuh, kecuali kalau seorang suami memaafkan. Ya sudahlah, nggak apa-apa, mungkin belum kuat atau belum mau ya. Kalau suaminya maafkan, maka laknatnya hilang. Tapi kalau sampai marah sampai subuh ya, suami tidak maafkan ya, jawil gesek-gesek nggak mau lagi, jawil gesek-gesek nggak mau lagi ya. Suaminya marahin berkali-kali, ditarik tangannya, marah, maka malaikat melaknatnya sampai subuh. Ini hati-hati bagi kaum wanita. Dia boleh menolak hubungan dengan suaminya kalau ada udzur, misalkan haid, kemudian nifas, ya, atau seorang suami lihat kondisi istri lah. Ketika istri mungkin sedang sakit, ya, tidak sanggup untuk melayani, maka sebagai seorang suami pun harus mengerti. Jangan istrinya sakit, suaminya ngajakin, wah murka nih malaikat ini, jangan. Ya. Saya punya teman Pak, orang Bojong, tapi lama nggak ketemu. Ya jadi suaminya ini ya udah punya anak sih, udah tua. Ya belum tua juga. Orang Bojong Minggir, atau Bojong Minggir. Ya. Laki-lakinya ini ya udah kenal sunnah lah ya. Perempuannya masih umum ya. Laki-lakinya, teman saya ini ngajak istrinya, ya, istrinya nggak mau. Kemudian ya sudahlah, kata suaminya, nggak apa-apa. Kasihan kalau suaminya kalau nggak maafkan, kasihan nanti dia dilaknat sama malaikat. Ya, dilaknat sama malaikat. Ya sudah, dia memaafkan Ustaz. Ya. Singkat cerita, akhirnya cerai. Ya. Dan nikah dengan wanita yang lain. Ya, istrinya minggat. Qadarullah ya. Tidak akan keburukan. Tidak ada keberkahan. Ya. Kalau sudah dilaknat, hidupnya bisa sengsara, Pak. Tidak ada ketenangan dalam jiwanya. Ya. Yang keberapa? Yang ketiga, serta 2 saudara yang saling bermusuhan. Ya. Jadi ada 3 orang yang sholatnya tidak akan diangkat sejengkal pun dari atas kepala mereka. Yang pertama, orang yang mengimami sholat suatu kaum di mana imam ini dibenci oleh kaumnya, oleh makmumnya. Kemudian wanita yang tidur dalam keadaan suaminya murka kepadanya. Dan yang ketiga,
serta dua saudara yang saling bermusuhan. Nah, ini bermusuhannya itu kebanyakan yang sering terjadi itu adalah tentang warisan. Nah, kalau udah warisan sudah sampai putus hubungan, ya, putus hubungan, memutus tali silaturahmi, ya. Kalau belajar waris itu mumet, Pak, ya. Asli mumet, ya. Kalau ada seorang suami istri belum punya anak, istrinya meninggal, suami dapat berapa ini? Dapat berapa, San? Masih, San? Suami istri sekian. Suami istri belum punya anak nih, kemudian istrinya meninggal, suami dapat berapa? Hartanya dari istri dapat setengah, separuh. Istri punya uang 1 miliar, oh enak nih, 500 juta. Nah, kalau dia punya anak, ya, istri meninggal tapi punya anak, maka suami ini dapat 1/4 dari harta istri. Kalau anaknya itu laki-laki sendirian, ya udah, dia sisanya. Jadi suaminya dapat 1/4, sisanya untuk anak laki-laki semuanya. Ya. Paman-paman ini pada jengkel, Pak. Ini nggak dapat, saya mana bagiannya? Nah, dan diantara penghalang-penghalang mendapatkan warisan itu adalah membunuh seseorang biar dia dapat warisan. Suami membunuh istrinya nih, karena istrinya itu kaya, ya kan, biar dapat hak warisan. Justru dia tidak mendapatkan warisan. Ya, orang membunuh istrinya agar dia dapat warisan, malah ini terhalang dari mendapatkan warisan. Ya, ya, kita nggak bahas warisan, pusing juga. Ya, sampai di sini insya Allah kita akan lanjutkan 2 poin lagi. Setelah itu kita akan selesai pembahasan menjadi imam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sedikit 2 poin lagi, ya. Yang ke-15 di sini adalah orang yang patut berdiri di belakang imam dan berbaliknya imam setelah salam. Jadi orang yang patut berdiri di belakang imam dan berbaliknya imam setelah salam. Jadi siapa orang yang berhak berdiri di belakang imam dan bagi sang imam setelah selesai salam, ya, selesai sholat salam, maka dia menghadap ke arah makmum, ya. Dan sunnah ini, ya, banyak ditinggalkan oleh banyak imam-imam. Setelah selesai salam, dia tidak memutarkan menghadap ke makmum, ya. Dianjurkan bahwa orang yang berdiri di belakang imam adalah orang yang berilmu dan memiliki keutamaan. Tadi sudah saya jelaskan, ya, siapa sih orang yang berdiri di belakang imam. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul bersabda, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaklah benar-benar mendekatiku dalam berjamaah, yaitu orang dewasa dan berilmu di antara kalian. Di sini orang yang paling dekat dengan imam adalah orang-orang yang sudah dewasa, bukan anak-anak kecil. Jadi posisinya itu imam, orang-orang dewasa, orang tua, baru yang muda, kemudian anak kecil, laki-laki, kemudian belakangnya lagi anak kecil perempuan, baru yang belakangnya orang-orang dewasa. Itu adalah susunan shaf di dalam sholat. Jadi tidak separuh-separuhan, ya. Ini laki-laki, ini perempuan, ya. Karena sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang di depan, dan sebaik-baik shafnya perempuan ada di belakang. Jadi bukan tengah-tengah, ya, samping-sampingan.
Dianjurkan pula bagi imam setelah salam, ya, imam setelah salam, selesai sholat ya, salam, supaya dia berbalik dari tempat sholatnya ke sebelah kanan, yang sebelah kanan serta menghadap mukanya ke arah jamaah. Tadi seperti yang saya contohkan tadi ya. Jadi setelah selesai salam, kapan seorang imam itu, kalau guru saya Ustaz Khalid Syamudi itu ketika ngajar fikih, kapan seorang imam itu membalikkan badannya menghadap ke arah makmum. Jadi setelah salam nggak langsung menghadap ke makmum, tapi ketika selesai salam ya, dia membaca dulu astagfirullah 3 kali, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu dia berbalik menghadap ke arah jamaah. Ya. Ternyata sunnah yang Nabi ajarkan ini tidak banyak diamalkan oleh sebagian imam-imam. Kalau sudah selesai salam ya sudah menghadap kiblat terus. Ya, menghadap kiblat terus, tidak berbalik menghadap jamaah. Padahal yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah ketika selesai sholat, ketika selesai salam, imam menghadap ke arah makmum jamaah. Di sini ada sebuah riwayat telah meriwayatkan dari Qabisah bin Hulub dari bapaknya seraya berkata, jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami kami, maka setelah salam beliau akan berpaling ke arah dua sampingnya seluruhnya, ke samping kanan dan ke samping kiri. Yang mungkin di sini maksudnya kadang kanan, kadang ke kiri. Ya. Di sini apa sih hikmahnya seorang imam berbalik ke arah makmum? Ya. Di sini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, an yu'allimahum ma yahtabuna ilaihi, agar imam mengajarkan apa yang dibutuhkan oleh para makmum atau sebaliknya. Di sini disebutkan misalnya ya, imam harus melakukan sujud sahwi dan imam lupa mengerjakannya, maka dengan berbalik ke arah makmum, maka makmum lebih mudah menyampaikan hal tersebut. Ini seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW ya. Salat 4 rakaat, baru 2 rakaat Nabi salam, kemudian menghadap ke arah makmum, dan makmum menyampaikan apa yang salah ya, sehingga Nabi mengerti ya. Seperti itulah. Dan terkadang Nabi SAW pun ketika membalikkan ke arah makmum, kadang Nabi menyampaikan nasihat-nasihat ya. Jadi jangan sampai imam itu setelah selesai salam dia ke arah kiblat terus menerus sampai berdoa selesai. Kemudian di sini disebutkan ta'rifud dakhili bi anna salata inqadat, sebagai pemberitahuan tanda bagi orang yang baru masuk atau masbuk bahwa salat berjamaah telah selesai. Jadi dengan berbaliknya imam ke arah makmum itu menandakan salat sudah selesai. Jika imam tetap menghadap ke arah kiblat, dikhawatirkan orang yang masbuk menyangka bahwa imam sedang duduk tasyahud, apalagi jika posisi duduk imam belum berubah. Dia dalam kondisi tasyahud, tiba-tiba duduk ya, kemudian dia salat bersama imam, tiba-tiba imam berdoa ya. Imam berdoa, lah kaget, ternyata sudah selesai ya. Ini hikmah ketika imam itu membalikkan badannya ke arah makmum. Kemudian terakhir di sini ya, pembahasan terakhir yang ke-16 adalah meluruskan shaf atau barisan ya. Jangan sampai seorang imam ketika mengatakan sausufakum fa inna tasbihatas sufuf min tamamis shalah, makmumnya sami'na wa ata'na, tapi kok renggang-renggang ya, lalu renggang sejengkal, bahkan renggang-renggangnya mencele begini ya.
Nah ini. Nah disunahkan bagi imam dan makmum untuk meluruskan dan meratakan barisan hingga benar-benar lurus. Karena Nabi SAW pernah ketika menjadi imam, beliau memakai tongkat, kemudian memukul-mukul perut para sahabat supaya lurus. Coba sini terapkan. Imam sangar. Ini mau kayak menggembala kambing. Ya. Di sini, wah, kalau gitu ditakuti ya. Dan Nabi tidak akan memulai sholatnya sebelum barisan itu benar-benar rapat lurus. Ya. Baru setelah itu Nabi bertakbir. Kalau sekarang kan enggak. Imam terserah makmum mau barisannya kayak gimana. Yang penting imam menghadap kiblat, takbir Allahu Akbar. Di sini masih ribut kesana kemari anak-anak ya. Kadang nggak diatur. Ya. Jadi imam itu jangan mengurus dirinya sendiri, makmumnya diperhatikan. Ya. Jadi kakinya merapat, kalau bisa bahu-bahunya itu menempel. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, karena Rasulullah SAW menghadap ke arah orang-orang makmum seraya mengatakan tarasu waqtadilu, rapatkanlah dan luruskanlah. Bukan yang sekedar lurus, tapi juga merapat. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, luruskanlah shaf kalian, karena lurusnya shaf adalah bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Dan tentang meluruskan shaf ini, ya, ini dianggap oleh sebagian orang sebagai ajaran yang asing, ya kan? Ini ajaran apa ini kok rapat-rapat begini? Nah, gitu kan? Asing. Padahal ada hadisnya. Ya. Makanya Nabi mengatakan badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu ketika awal muncul, ya, datang dalam kondisi asing, dan nanti pada akhir zaman ajarannya itu akan asing kembali, ya. Karena mereka tidak belajar tentang sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, la tusawwuna sufufakum au la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hendaklah kamu benar-benar meluruskan shaf kalian, atau kalau tidak Allah akan merubah di antara muka-muka kalian. Dan Rasulullah mengatakan, ma min khutwatin a'zamu ajran min khutwatin nasyaha rajulun ila farjatin fi shaffi fasaddaha. Tidak ada langkah yang paling besar pahalanya dari langkah yang dilakukan seseorang menuju celah shaf sehingga ia menutupinya atau merapatkannya. Jadi ketika melihat renggang shafnya bisa masuk, dia masuk agar dia bisa mencelah pintu, ya. Setan tidak akan masuk ke dalam satu barisan. Selesai pembahasan tentang menjadi imam, mungkin ini yang bisa kita kaji, ya. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri yang menyampaikan, dan semoga ilmu ini kita terapkan dalam diri kita, ya, agar ilmu kita ini benar-benar manfaat dan berkah, ya. Gak ada pertanyaan? Gak ada ya? Oh, ada. Ya. Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ngeri. Iya, tidak terangkat. Konotasi tidak terangkat apakah seluruh amalnya atau ini soal dalam ini atau satu dunia satu kejadian ini saja. Iya. Orang yang mau dimakan
sholat tapi itu makmum. Jadi setelah imam itu tidak jadi imam, apakah sholatnya dari itu Allah ataupun seperti secara kerusuhan? Kalau tidak kerusuhan kan jadi di sholatnya. Iya. Jadi tadi kita sebutkan ya, di sini ada 3 orang yang sholat mereka tidak diangkat sejengkal pun dari atas kepala mereka, tidak diangkat. Bisa jadi ini karena 3 orang ini melakukan sesuatu yang imam ini dibenci oleh makmum. Kemudian wanita yang tidur dalam kondisi suaminya marah kepadanya, serta 2 saudara yang saling bermusuhan. Bisa jadi amal sholatnya itu yang dia kerjakan rusak, ya, tidak bermanfaat, ya, bahkan tidak mendapatkan pahala, tidak terangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi ini maknanya amal sholatnya itu rusak, ya, tidak berpahala. Jadi kalau dia masih dalam kondisi makmumnya itu benci dia, dalam kondisi wanita itu kalau nggak minta maaf sama suaminya, ya, suami dalam kondisi masih marah, atau 2 saudara yang masih bermusuhan, dia tidak berdamai, ketika dia sholat, bisa jadi sholatnya itu tidak pahala sholatnya menjadi rusak. Sampai dia memperbaiki itu semua, insya Allah sholatnya itu akan terangkat kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia mendapatkan pahala sholat yang dia kerjakan. Jadi rusak. Sekali dia sholat, ya, bisa jadi sholatnya itu pahalanya rusak sampai dia memperbaiki kondisinya. Ya. Wallahu ta'ala alam, itu yang bisa ana jawab. Ya. Ada yang lain? Oh ya, jam 8. Monggo Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai meluruskan di poin ke-16 itu kan 16. setahu kita menguasai katakan dan luruskan sab karena pengen saya manfaat itu sebagai apa tidak sedang diibadah menurut memilih Ya. kemudian dia tidak berlaku kita karena membantu juga sesuatu karya itu berfungsi sudah Iya. Yang benar. Jadi yang benar itu adalah apa ya namanya ya? Jadi iya. Kakinya nggak bengkok. Iya. Jadi tentang merapatkan shaf, mungkin bisa kita contohkan beberapa orang, ya. Jadi kita sebelum memulai sholat, diusahakan kaki kita ini tidak bengkok gini, begini atau begini, ya. Diusahakan kita ini lurus, ya. Sehingga apa? Sehingga ketika ada orang yang baru masuk, dia bisa merapatkan shafnya secara sempurna, langsung nempel, ya. Jadi yang dirapatkan tuh dari ujung sini sampai dengan tumit dirapatkan. Salah kalau orang itu merapatkan shaf cuma jari-jarinya ketemu begini. Nah, begini antara berarti jari apa nih? Iya, perlu. Ya. Jadi bukan begini atau begini, ya. Coba mungkin 3 orang mungkin biar ini. Nah, ini kurang rapat ini. Anu gini. Diluruskan. Ya, jadi kita itu kalau mau sholat kakinya lurus dulu begini, ya.
Nah, begini lurus nih. Sehingga nanti ketika ada orang masuk itu bisa langsung merapat. Nah, ini juga kan, nah, Pak Supri yang kurang kesini ininya. Nah, gitu. Kemudian pundak sama pundak ini menempel begini. Ya, diusahakan. Kalau bisa diusahakan pundaknya itu merapat. Nah, kemudian ininya ya diperhatikan tumitnya ya harus lurus. Misalkan ini udah ada garisan ini. Ya. Nah, ini berarti maju lagi. Berarti yang diluruskan tuh tumitnya sini, ya. Bukan jari-jarinya yang diluruskan begini, tapi tumitnya. Ya, tumitnya yang lurus, bukan jari-jarinya. Kalau jari-jarinya yang lurus, tumitnya ini mencang-mencang. Ya. Ada kakinya panjang, pendek. Kan. Nah, ini kurang maju lagi. Mas kurang maju lagi, Mas. Nah, patokannya mata kaki ketemu mata kaki, ya. Jadi kaki orang itu ono sing dawa, ono sing pendek. Jadi mendapatkan ininya nih belakang sininya, ya. Di belakang sininya. Jadi ini benar-benar rapat. Makanya ketika mau mulai sholat, kaki itu diluruskan begini, Pak. Nah, diluruskan. Semuanya menghadap ke kiblat, ya. Semuanya menghadap ke kiblat, lurus, ya. Sehingga nanti orang masuk langsung bisa begini. Nah, langsung bisa begini. Nah, tapi kalau ininya mencong, ya begini. Ini susah, masa begini? Ya, nggak bisa, ya. Ini menyusahkan diri sendiri. Ya, jadi ininya kan kadang-kadang sininya enggak. Jangan terlalu begini ya. Kalau begini, gini kadang mengganggu sampai-sampainya. Kalau bisa agak ke sini, ya. Kalau begini itu nanti takut ngelitikin ya. Ya, jadi usahakan agak nutup begini, ya. Nah, biasanya juga ada yang yang sudah terlalu rendah, jadi ini nggak nempel kayak gini, nah seperti ini biasanya terlalu rendah. Dan nanti jaraknya itu jangan terlalu rapat begini. Nah, ya, agak dilonggarkan. Soalnya apa? Kita tuh ketika sujud biar tidak terlalu rapat sekali, ya, tidak terlalu mengganggu, ya. Jadi ya dikira-kira lah sedang ya. Nah, mungkin jaraknya seperti inilah, ya, bukan begini. Diusahakan ininya menempel. Ini susah Pak, saya pendek. Jadi nggak bisa. Ya. Udah cukup. Ya. So pertama, kedua, ketiga, kalau bisa seperti itu semua, masya Allah ya. Insya Allah. Ya ini perlu diingat Pak ya. Kita yang sudah tahu sunnah, misalkan sudah tahu hadisnya, kemudian kita sholat di samping orang, ya, ketika kita menempelkan dia menjauh, tolong jangan diinjek, ya, jangan diinjek. Kita memaklumi lah dia belum tahu. Tapi ketika selesai sholat, baru kita ajak ngobrol, ya, jangan langsung diceramai, ya, tanya dulu, dari mana Mas, namanya siapa, gitu kan. Dari mana, namanya siapa, kenalan dulu. Jangan langsung, Mas tadi kok nggak rapat sih? Jangan, ya. Tadi kan semuanya imam yang diikuti sama makmum itu tidak ada. Lalu bagaimana dengan imamnya? Ini mungkin karena yang membenci makmum, kan mungkin makmum imamnya. Lalu bagaimana juga? Yang imamnya kok? Iya, yang imamnya itu sholatnya, apa makmumnya? Yang membenci makmumnya. Iya. Membenci imamnya karena tidak mau mengikuti makmum katanya. Sedangkan makmum tersebut tidak mengerti fikih sholat. Ini bagaimana? Makmum dibenci imam, ya. Ini yang benar lah, gitu ya.
padahal makmumnya yang salah ya. Oh ya, makanya kalau makmum merasa tadi benar ya nanti imam ketika selesai sholat ya, dia menghadap ke jamaah, kemudian menasehati, kasih tahu dalilnya, ya kan, biar makmumnya itu pada ngerti. Nah, itu adanya perlu ya, karena Nabi SAW sering seperti itu kepada para sahabat. Ya, jadi seperti itu ya, shaf di dalam sholat. Ya. Ada yang lain apa sudah? Banyak ya. Nanti sampai sini dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.